Kali ini saya akan memberikan kesempatan teman-teman untuk mengutarakan ide apa yang kira-kira akan kita bahas pada hari ini. Nah, jadi teman-teman ada yang ingin duluan mengungkapkan idenya? Saya Bu, Sampai tadi. itu Bu, kan kami nih mau lulus SMA nih kan. Jadi kan mau daftar ujian, tapi saya bingung mau kemana, mau jurusan apa, mau itu. Tapi ada beberapa orang tua kami lagi yang tidak satu jalur gitu. Itulah kami bingung kemana. Oke. Jadi menurut Tuti, ide dari Tuti adalah kita akan membahas tentang bagaimana cara pemilihan jurusan ya, seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang lain, Tentang pergaulan bebas dulu kan kita kayak SMA masih lumayan. Kalau kuliah kan kayak pergaulannya yang luas itu masih banyak yang keluarganya oke. Jadi menurut Isna kita akan membahas tentang pergaulan bebas. Nah, gimana dengan teman-teman yang lain? saya setuju dengan itu. Oke, kira saya juga. Oke. Jadi karena ada 3 anggota kelompok yang setuju dengan ide dari Tuti, yaitu kita akan membahas bagaimana cara kita memilih jurusan dan maka kita akan memilih topik tersebut akan kita bahas pada hari ini. Dan untuk Isna tidak perlu berkecil hati, insya Allah topik Isna akan kita bahas pada kesempatan dengan kelompok selanjutnya. Maka bisa teman-teman? Oke. Sekarang saya ingin bertanya nih, apa alasan Tuti untuk memilih topik bahwasanya tentang bagaimana cara pemilihan jurusan? Jadi bukan begini, kami kan mau lulus SMA, jadi kami bingung. Ada satu pihak orang tua kami mau ini, sementara kami mau pilihan ini. Ibaratnya aku mau jadi, kan aku pilih ibu yang konseling, sementara ibuku mau aku jadi bidan, kayak gitu. Itulah Bu. Tapi itulah Bu, bingung mau kayak mana kami ini, mau aku ini mau anak kemana gitu. Itulah Bu. Oke, jadi menurut Tuti bahwasanya ketika kita memilih jurusan itu ada kebingungan, yaitu antara pilihan orang tua dan pilihan sendiri. Ya, seperti itu Tuti. Iya, Oke, terima kasih Tuti. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Ada yang ingin menanggapi tanggapan dari Tuti? Oke, silakan kemudian. Kalau misalnya dari Mutia sendiri, kalau misalnya kita berada di antara 2 pilihan itu, kita harus berpikir dulu. Kalau misalnya pilihan orang tua kita itu baik, boleh, tapi kita harus sanggup. Jangan nanti di setengah jalan kita merasa lelah, kita nggak ini lagi. Jadi kalau misalnya kita merasa nggak sanggup, kita coba ngomong ke orang tua kita tentang apa keinginan kita. Mungkin kita bilang ke orang tua kita, Bu, saya sanggup ya di sini, karena nanti akan jadi seperti ini. Mungkin orang tua kita akan terbuka dengan pemikiran kita dari ide-ide kita ini. Oke, terima kasih Mutia. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Ada yang ingin menanggapi? Ya, silakan Kak. Sebelumnya saya setuju dengan pendapat Mutia. Jadi kan kadang setiap orang tua itu kan juga pengen anaknya menjadi yang terbaik dengan orang tuanya. Cuman kembali lagi nggak semua anak tuh sanggup dengan apa yang orang tua mau. Misalnya kita tadi bidan, mungkin anaknya skillnya bukan di situ, yang di guru misalnya. Ya kita kasih penjelasan dengan orang tua, karena kan yang menjalani kuliah itu kan anak kebanyakan orang tua. Terima kasih Kira. Jadi menurut pendapat Kira bahwasanya kita tetap harus memikirkan kemauan dan kemampuan kita sendiri. Dan menurut pendapat Mutia juga seperti itu, bahwa itu kembali ketika kita memilih jurusan itu kembali kepada kapasitas daripada kemampuannya anak. Sedangkan menurut si Tuti bahwasanya kita harus juga menyeimbangkan antara pilihan kita dan pilihan orang tua, makanya itu sering terjadi kebingungan ya seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang lain ada yang ingin menanggapi kedua tanggapan tersebut? Oke, silakan Isna. Kalau menurut saya bukan, memang kita kayak pengen apa yang kita mau, tapi kan orang tua kita kayak udah didik kita dari kecil, udah sekolahnya kita, dia tahu loh kemampuan kita. Meskipun misalnya abis kuliah pasti kan pengennya kerja itu, mungkin orang tua kita tahu kemana kita akan masuk, akan dimasukkan itu gitu. Menurut saya gitu. Oke, terima kasih. Nah,
Ya, silakan. Iya Bu, menurut saya juga itu benar. Kenapa? Karena kan gue dari kecil kan kita udah sama ibu kita. Dia kan udah tahu kayak mana diri kita, gimana itu apa kemampuan kita gitu. Makanya bolehlah kan kita ini ibu kita kan pasti tahu gimana kemampuan kita kan. Itu bolehlah kita turuti permintaan ibu kita ini, asalkan jangan terlalu jauh juga. Maksudnya itu kan ibu kita kan udah tahu gimana apa ya, kita bisa mengarah ke kemauan ibu kita itu. Karena kan ibu seperti saya ini mau bidan, mau ibu saya mau saya jadi bidan. Berarti ibu saya itu udah, oh berarti anak saya juga bisa ini, udah yang bilang oh kita Gak apa Tati, ungkapkan saja. berarti kan udah mana ya, udah iya apa ya, nggak bisa lagi kayak ini karena kan sekarang pendapat ibu kita itu kalau kita itu juga positif. Kenapa? Karena kan dia juga udah kayak dia juga udah tahu gimana diri kita itu mau gimana arahnya, seperti itu loh Bu. Karena kan sekarang dari pendapat orang tua kita itu kita sukses kayak gitu kan. Karena kan doa ibu itu kan apa ya, doa mujarab kayak gitu kan. Itulah Bu, seperti itu loh Bu. Gubernur Sumatera Barat itu kan dulu dia mau jadi teknik kimia, maunya kan dia mau jadi teknik kimia, tapi orang tuanya laki-laki itu kan maunya dia itu loh Bu, jadi arsitektur. Itu loh Bu, dia kan apa ya, menuruti apa kata orang tua, karena dia sayang orang tuanya. Itu loh Bu, jadi kan dia udah sukses seperti kayak ini. Dia pernah bilang kayak gini Bu, berarti kalau seandainya saya memilih kemauan saya tidak seperti ini kayak gitu Bu. Karena kan dia udah bangun masjid besar, udah bagus kayak gitu Bu. Makanya itu salah satu gimana ya, doa orang tua kita itu kayak anugerah kayak gitu Bu. Ya. Terima kasih Tati. Jadi ini ada dua perspektif nih. Yang perspektif pertama yaitu kita ketika kita pemilihan jurusan kita harus melihat kemampuan kita dan keinginan kita, mengutamakan kemampuan dan kapasitas yang kita yang ada pada kita. Dan perspektif satu lagi yaitu kita harus mendengar apa yang orang tua katakan, karena doa orang tua itu ataupun hal yang ditujukan oleh orang tua itu adalah salah satu hal yang mujarab gitu. Nah, dari kedua perspektif ini, dari teman-teman ada yang ingin menanggapi? Oke. Silakan Isna. Kalau menurut saya Bu, ya kan kayak kata seperti tadi, pertama doa orang tua pasti bagus kan. Sama keinginan orang tua itu pasti mau anaknya yang terbaik. Orang tua juga tahu kayak mana kita kayak gitu kan. Mungkin memang kita kayak merasa ya aku sanggupnya ini kayak gitu, tapi kan orang tua kita memang yang lebih tahu kita lah, walaupun sebenarnya kita tuh tahu diri kita sendiri kan. Karena terkadang yang kita mau tuh belum tentu itu yang bagus untuk diri kita. Itu kalau saya. Oke, terima kasih Isna. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Menurut Kira, nggak semua orang tua tuh tahu kemampuan anaknya. Jadi misalnya santai nih, gitu. Jadi kan cara belajar dia, cara dia mendapat pelajaran di kelas kan orang tua nggak tahu, karena kan jauh dari orang tua. Jadi misalnya orang tua pengen anaknya di dokter, sedangkan dia tuh di kelas kayak main-main, terus emang bukan skill dia sama sekali di dokter, kan nggak bisa gitu. Jadi ya sebagai anak kita harus kasih penjelasan yang terbaik untuk orang tuanya, supaya memahami kita sendiri untuk memilih jurusan yang kita suka. Oke, terima kasih Kira. Jadi dari Isna mengatakan bahwasanya tetap dalam pemilihan jurusan ataupun dalam pemilihan apa yang kita mau, kita harus tetap mengutamakan orang tua. Sedangkan menurut Kira, kita harus kompromi nih, harus kasih tahu orang tua apa sih yang menjadi keinginan kita, karena yang kita lebih tahu apa yang kita rasakan. Nah, dari kedua perspektif ini ada yang ingin menanggapi?
Tidak apa-apa teman-teman, ungkapkan saja apa yang teman-teman rasakan dan apa yang teman-teman pikirkan. Kalau teman-teman nggak perlu ragu dan nggak perlu malu untuk mengungkapkannya, ungkapkan saja. Oke, jadi seperti kasus kita lihat nih, ada seorang anak yang dia orang tuanya ini sangat menuntut seorang anak tersebut untuk menjadi seorang dokter, ya kan, untuk menjadi seorang dokter. Sehingga ketika si anak ini tidak menurutinya, itu orang tua kan akan kecewa. Nah, dan pada kasus ini seorang anak ini selalu menuruti apa keinginan orang tuanya, sehingga dia depresi dan melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas. Nah, seperti itu ada kasus sekitaran 5 tahun atau 3 tahun yang lalu, saya pernah membaca kasusnya bahwasannya seorang anak itu membunuh orang tuanya dikarenakan banyak sekali aturan atau banyak sekali keinginan-keinginan yang harus dipenuhi oleh seorang anak. Nah, dari kasus tersebut bagaimana nih menurut teman-teman? Ada yang ingin menanggapi? Sudah. Oke, silakan Isna. Kalau menurut saya kan tadi kalau menurut saya kayak coba ini orang tua, tapi kalau menurut saya yang sampai kasus yang dibilang tadi yang dibunuh orang tuanya, mungkin orang tuanya kayak kalau menuntut kayak tanpa mau kayak kompromi, kayak tanpa memahami atau menanggap merespon apa yang anak itu curahkan, mungkin makanya anaknya bisa kayak gitu. Kalau saya gitu. Oke, terima kasih Isna. Jadi menurut Isna, ketika kita mau mengikuti langkah orang tua, tetap harus dibarengi dengan kompromi dengan sang anak. Jadi seperti itu Isna. Nah, jadi bagaimana menurut teman-teman, ada yang ingin menanggapi terhadap kasus tersebut ataupun terhadap tanggapan yang diberikan oleh Isna? Ya, silakan. Kalau menurut saya ya Bu, kalau udah sampai depresi dia kan berarti dia udah jauh kali arahnya. Itu apa namanya? Arah tujuannya itu kan kayak pendapat orang tuanya itu, orang tuanya mau jadi apa tuh? Mau jadi dokter kan? Mau orang tuanya jadi dokter. Berarti dia udah jauh kali itunya jangkauan dari kemampuan dirinya itu. Berarti sehingga dia sampai depresi kayak gitu. Gak boleh juga kayak gitu Bu, karena kan itu mungkin dia aku tadi pas pendapat saya yang pertama itu memang dia ada kemampuannya juga di situ kan, makanya orang tuanya itu mau menyuruhnya di situ kan. Kalau yang ini memang mungkin udah nggak ada sebenarnya di situ kan, udah nggak ada sedikit pun arahnya mau jadi dokter, sekarang banyak paksa kayak gitu kan. Itu menurut saya hal yang tidak boleh, yang tidak baik, karena kan mencelakakan diri sendiri, membuat diri kita sendiri ribet kayak gitu. Jadi terima kasih Tuti. Menurut Tuti bahwa hal seperti itu tidak boleh dilakukan, karena bagaimanapun ketika kita ingin menuruti keinginan orang tua, itu harus juga dibarengi dengan kemauan si anak. Ya seperti itu Tuti. Kemampuan diri seorang anak. Nah, teman-teman yang lain ada yang menanggapi? Ya, silakan. Baik, mungkin dari kasus itu kita bisa lihat mungkin kadang orang tua itu ada anak yang dia tidak menceritakan kepada orang tuanya bagaimana keseharian dia, apa yang dia suka, apa yang dia ingin, karena ada sebagian orang tua itu nggak sempat mendengar atau sibuk dengan pekerjaan yang sehari-hari dia, jadi dia cuma tahu anaknya sekolah atau anaknya main, jadi dia nggak tahu apa yang anaknya rasakan di luar, apa potensi yang dicapai oleh anaknya. Jadi sehingga mungkin orang tuanya itu kerja kantoran atau apa, jadi pengen orang tuanya itu anaknya itu serasi dengan profesi dia. Mungkin dia nggak mau kalau misalnya dia sudah jadi pejabat terus anaknya itu jadi anak yang nggak punya sebuah pekerjaan yang tetap, jadi nggak mau asal berkerambutan. Jadi dia ingin mempertahankan bahwa tahta keluarga dia itu tinggi misalnya kayak gitu. Jadi ketika orang tua kan mengharap anaknya itu misalnya jadi dokter, mungkin orang tuanya ini ada sebagian orang tua mungkin ayahnya polisi, misalnya ibunya
perawat, jadi pengen anaknya itu jadi dokter atau jadi apa, tapi orang tua ini nggak tahu kemampuan anaknya itu di mana, dan sehingga anak itu tertekan dengan sebuah keluarga, karena nggak semua orang kaya di kehidupannya itu hidup bahagia di dalamnya. Terkadang ada anak orang kaya dia nggak betah dengan kekayaan yang orang tuanya punya itu, karena banyaknya tekanan dari orang tuanya. Oke, terima kasih Mutia. Bagaimana dengan teman-teman yang lain, ada yang menanggapi? Silakan. Kalau menurut saya mungkin yang masalah tadi itu kan bisa jadi dari awal dia sekolah semuanya tuh mengikuti keinginan orang tuanya. Jadi setiap kali itu dia mengikuti terus. Jadi kan dia kan mungkin sudah sampai titik dia tuh depresi. Mungkin makanya dia sampai membunuh orang tuanya karena kurangnya komunikasi antar ibu dan anak. Terima kasih ya. Jadi kesimpulan dari teman-teman mengatakan tadi bahwasanya ketika kita ingin memilih jurusan ataupun ingin memilih sesuatu itu harus ada seimbang antara kompromi antara kemampuan sang anak dengan keinginan orang tua, itu harus saling klop gitu. Anak harus kompromi dengan orang tua dan orang tua harus juga mengatakan apa sih keinginan orang tua tersebut. Ya seperti itu. Oke. Kira-kira teman-teman ada yang ingin menanggapi lagi terhadap kesimpulan yang diberikan tadi? Menurut saya Bu, saya ingin menambahkan karena kan ibaratnya kalau kita mau memilih jurusan kita itu kan kita tidak mau mengikuti jurusan yang orang tua kita bilang, berarti kita harus menunjukkan pada ibu kita itu, orang tua kita itu bahwasanya keinginan kita itu terbaik buat diri kita. Jangan sampai kita kecewakan bahwasanya itu pilihan orang tua kita itu gimana ya, berpikir kayak gini, berarti dia sedangkan pilihannya aja nggak buat dia sukses kayak mana kayak ini. Terima kasih Tuti. Jadi tanggapan dari Tuti bahwasanya ketika kita mengutamakan keinginan kita, berarti kita harus menunjukkan kepada orang tua bahwasanya pilihan saya tuh benar-benar saya mampu gitu, benar-benar terbaik bagi kita. Gitu. Nah, ada yang ingin menanggapi? Oke, baik. Jadi kesimpulannya dalam pemilihan jurusan kita bukan hanya menyadari ataupun melihat dari kemampuan dan kapasitas hidup kita, juga kita diperlukannya kompromi antara kita dengan orang tua sehingga menghasilkan hasil yang terbaik dan hasil yang kita jalani itu juga mendapat ridho kedua orang tua. Oke. Jadi dari diskusi kita tadi, kira-kira apa yang teman-teman rasakan setelah kita melakukan diskusi tadi? Setelah memiliki proses pendidikan konseling ini, saya jadi mikir nggak selalu saya harus nurutin orang tua walaupun orang tua paling terbaik. Jadi saya juga harus memikirkan apa kemampuan saya dan kemauan saya. Terima kasih Isna. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Ya, saya setuju bahwa benar-benar karena kan di sini juga berkaitan pada diri kita. Karena ibaratnya kita memilih pilihan orang tua, kalau memang kita nggak mau ya itu kan ke diri kita sendiri kan, baik kepada diri kita sendiri. Ya. Terima kasih Tuti. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Ada yang ingin menanggapi? Ya, saya setuju dengan teman-teman. Misalnya kita harus mengutamakan kemampuan dan apa yang kita jadi untuk memilih jurusan. Oke. Gimana dengan teman-teman yang lain? Ya, silakan Tuti. Kalau menurut dia, kita harus menyeimbangkan antara kemampuan dan keinginan orang tua kita. Ya, terima kasih. Mutia, jadi teman-teman sudah merasakan kan bagaimana sih cara kita menyeimbangkan antara keduanya. Selanjutnya
ketika teman-teman sudah melakukan diskusi tadi, teman-teman sudah tahu bagaimana caranya dan langkah selanjutnya apa yang teman-teman bagaimana sikap teman-teman ketika teman-teman melihat kerabat ataupun saudara teman-teman yang berada di posisi tersebut, yang berada di posisi bingung dalam memilih jurusan. Nah, bagaimana sikap teman-teman? Ada yang ingin mengerti? Oh ya, silakan kemudian. Baik, mungkin kalau misalnya ada teman atau orang terdekat yang mengalami hal tersebut, dia akan memberitahukan bahwasanya kita ini harus memikirkan antara keduanya, memikirkan bagaimana bakat kita, di mana minat kita, dan bagaimana keinginan orang tua kita. Kalau misalnya dia sanggup untuk mengikuti keinginan orang tuanya, berarti dia harus mengikuti dan dengan sepuas hatinya. Jadi jangan sampai di tengah jalan nanti dia tidak sanggup dan sampai akhirnya terbengkalai. Jadi dia harus memikirkan kalau memang misalnya kemampuan yang orang tua yang dia kasih ini, dia harus berusaha yang terbaik. Kalau misalnya nanti dia memiliki kelebihan dia sendiri, dia itu harus meyakinkan orang tuanya bahwasanya pilihan dia itu benar yang terbaik bagi. Oke, terima kasih Mas Dian. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Ada yang ingin menanggapi? Gimana teman-teman yang lain? Ada yang ingin menanggapi? Ya, silakan. Menurut saya itu, kalau ibaratnya ada di keluarga saya mengalami hal seperti itu, saya bilang baik-baik kepada mereka, kepada saudara saya itu, bahwasanya pilihan orang tua kita itu juga kita hargai. Bahwa itu pilihan kita itu juga kita hargai. Jangan sampai pilihan kita itu kita buang, kita memilih pilihan orang tua kita itu, sementara kita tidak ada minat bakat ataupun skill ke situ seandainya. Makanya kita harus Oke. Terima kasih Teti. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Menurut saya apa saya kayak kan pilihan anaknya orang tua pasti juga punya apa namanya usulan kayak coba ngomong dulu ke anak tuh, mungkin anak tuh kayak karena disuruh perasaan kayak terpaksa coba kompromi atau ada yang misalnya coba orang pikir sebelum biar waktu dia ngomong sama orang tuanya itu kayak bisa jernih otaknya, jangan kayak keras otak kayak itu. Oke, terima kasih. Jadi kesimpulan dari teman-teman bahwasanya ketika ada orang ataupun kerabat kita yang mengalami hal seperti itu, kita harus bersikap, kita kasih tahu gitu, kasih tahu bahwasanya kamu harus mengetahui juga apa kemampuan kamu dan menyesuaikan juga dengan apa yang keinginan orang tua gitu. Ya seperti itu teman-teman. Ya. Selanjutnya kira-kira nih apa tindakan yang telah teman-teman lakukan mengenai kerabat ataupun teman kita yang mengalami hal dia seperti itu, mengalami hal kebingungan dalam memilih jurusan. Apa tindakan yang telah teman-teman lakukan selama ini? Ada yang ingin menanggapi? Ya, silakan ya. Yaitu memberi arahan dan masukan agar kebingungan ini bisa terpecahkan, ya tidak ada dari kebingungan ini. Oke, terima kasih. Jadi tindakan dia selama ini dia memberitahu gitu bagaimana caranya agar tidak mengalami kebingungan. Ya seperti itu dia. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Bahkan kira saya sudah menjelaskan tadi, memberikan arahan juga, terus kemudian minta saran dengan soal sekolah kan dia tahu jawabannya dia awal langsung. Oke, jadi tindakan dari Kira akan mengatakan yang serupa dengan Mutia, itu menjelaskan bagaimana agar tidak bingung dan juga menyarankan untuk sholat istiqoroh untuk memilih. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Ada yang ingin menanggapi? Ya, silakan.
sebelum dia SMA kelas 3 kan besar kali pilihannya. Jadi dari sekarang saya udah nanya sama dia, kamu minatnya apa gitu. Jadi saya arahkan mulai sekarang gitu, apa minat dia, apa yang dia saya tanya juga ke mama biar masnya jangan nanti di situ masuk, di situ bingung Bu. Saya sudah lakukan. Oke, terima kasih Isna. Jadi tindakan dari Isna adalah Isna membantu adiknya untuk keluar dari kebingungan tersebut. Oke, bagaimana? Ada yang ingin kasih lagi? Ya, Jadi kalau saya itu saya memberi motivasi, memberi beri pandangan, gimana nanti ke depannya Bu. Oke, terima kasih Tuti. Jadi tindakan yang dilakukan Tuti adalah memberi motivasi kepada teman-teman atau kerabatnya yang telah bingung dalam pemilihan jurusan. Oke, selanjutnya kira-kira setelah kita melakukan diskusi ini, tanggung jawab apa yang teman-teman rasakan harus teman-teman lakukan kepada lingkungan sekitar teman-teman? Ada yang ingin menanggapi? Apa tadi? Tanggung jawab apa yang teman-teman rasakan harus teman-teman lakukan ketika teman-teman mendapati kerabat ataupun teman yang merasa kebingungan gitu. Kan teman-teman udah tahu nih jalannya gitu, tanggung jawab apa yang ada pada diri teman-teman? Kalau saya tadi yang pertama sejak saya ngobrol sama anaknya, habis itu saya juga kayak ngobrol sama kalau saya mama saya, mama kayak coba ngomong baik-baik sama adik, jangan maksudnya kayak maksa-maksa gitu ngomongnya yang baik kayak gitu biar dia juga paham gitu, biar saya buka biar saling nyambung kayak gitu. Oke, terima kasih Isna. Isna mengatakan bahwasanya dia bertanggung jawab untuk memberitahukan orang tuanya bahwasanya harus bersikap yang baik ketika ingin bermusyawarah tentang pemilihan jurusan. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang lain? Ya, silakan. Kalau misalnya dari kita sendiri, kalau misalnya ada kerabat atau orang terdekat membutuhkan, misalnya dia berada dalam posisi seperti itu, mungkin akan coba membantunya, walaupun mungkin membantunya nggak sampai terselesaikan dengan baik, tetapi setidaknya rasa kebingungannya itu berkurang. Oke, terima kasih Mutia. Jadi Mutia mengatakan bahwasanya dia bertanggung jawab untuk membantu teman-teman atau kerabatnya yang merasakan kebingungan dalam pemilihan jurusan. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang lain? Ada yang ingin menanggapi? Ya, silakan. Kalau saya Bu, saya mencoba berkomunikasi yang baik, mencoba berbicara yang baik kepada dia. Bahwasanya gimana ya? Pilihan itu memang sulit karena kan ya dibilang karena itu memang tujuan hidup kita, jangan sampai kita sia-siakan. Itu kan nggak bisa dibolak-balik di belakang. Oke, terima kasih Tuti. Berkomunikasi yang baik. Jadi Tuti mengatakan bahwasanya dia bertanggung jawab untuk memberikan arahan dan berkomunikasi dengan baik kepada temannya yang mengalami hal seperti itu. Nah, bagaimana yang lain, ada yang menanggapi? Ya, silakan. Kita berkomunikasi dengan anak itu. Mungkin kalau misalnya kita kenalin orang tuanya juga mungkin saudara yang sebenarnya. Jadi mungkin kita bisa berbicara juga dengan orang tuanya sedikit supaya membantu anak itu untuk membicarakan dengan orang tuanya. Jadi menurut Kira dia merasa tanggung jawab untuk memberikan informasi dan juga membantu kerabatnya dalam memiliki kebingungan dalam pemilihan jurusan.